apakah pertemuan Prabowo Mega sama dengan akan terjadi rekonsiliasi antara para mantan presiden? Karena para mantan presiden yang masih ada sekarang itu kan ada di kubunya koalisinya Pak Prabowo kan. Pak Dasko waktu itu mengatakan tahun lalu kan berkali-kali beliau mengatakan menunya sudah set tinggal soal tempat aja. Hmm. Nah, tapi kan ternyata dengan butir-butir yang belum dinyatakan tadi, saya kira itu yang belum ketemu nih. Konkretnya apa nih? Justru karena belum ketemu konkretnya apa, tapi paling nggak ketemu dulu secara diam-diam itu. Jadi ini yang kelihatannya Bu Mega mulai realize bahwa Pak Prabowo juga bisa sangat serius dalam hal ini dan nggak bisa digertak-gertak. Ini kalau kita bicara kasus Hasto ya, Bu Mega masih gamang ya, masih masih itu sebabnya tadi Anda mengatakan bahwa seolah-olah masih memberi angin kepada jaringannya Hasto, tapi juga ternyata terjadi pertemuan yang diupayakan oleh jaringannya Puan Maharani gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budius Ma'rufilian, kita kembali berjumpa dalam diskusi yang sangat fundamental hari ini. Dan masih dalam rangka Lebaran, karena kita lebih kurang seminggu yang lalu ya, kita Idul Fitri, saya atas nama pimpinan dan tim produksi dan tim redaksi Unpacking Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Semoga Lebaran kemarin kita semuanya sehat, yang mudik sudah kembali ke rumah masing-masing, dan hari ini sudah memulai aktivitasnya kembali. Nah, saya sudah terhubung dengan narasumber yang langganan ya bagi Unpacking Indonesia, khususnya Ruang Konsensus, bersama Mas Joseph Wenas dari Yogyakarta lewat sambungan Zoom. Halo Mas Jo. Halo, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir Mohon batin. maaf lahir batin, sama-sama Mas Jo. Jogja aman ya Mas Jo? So far so good, tapi ya memang ada penurunan ini ya, Ada terasa lah ya. penurunan ya? Mudik Iya. itu ya. Kayaknya Mas Jo lebarannya tetap mengandalkan topi koboynya nih. Iya kan? Mas Jo, Keliling-keliling. keliling-keliling ya. Padat nggak Jogja waktu musim lebaran kemarin? Nggak sepadat tahun sebelumnya sih. Ya, Padat kalau kita tahun lihat kemarin di ya? Gmap sih merah-merah, tapi ternyata nggak seperti tahun Nggak sebelumnya lah kredit ya. ya? Ah, Baik, Mas Jo, ini suasana pasca Lebaran ini memang kita dikejutkan ya dengan kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat lewat Presiden Donald Trump yang menerapkan tarif pajak impor ya kepada seluruh negara, termasuk kita juga Indonesia. Dan gonjang-ganjing seputar itu masih mewarnai seluruh pemberitaan internasional dan dalam negeri. Nah, seperti kita hari ini, hari Selasa ini adalah awal dari hari kerja setelah liburan Lebaran. Dan banyak yang menduga hari ini market khususnya di pasar modal memang akan mengalami suatu lompatan. Dan terbukti memang pagi tadi pada saat Bursa Efek Indonesia open market langsung terjadi jam ya kan, opening jam gitu loh. Sehingga Bursa Efek Indonesia itu indeks harga saham gabungan ya dalam 1 jam perdagangan itu langsung terkoreksi. Nah, itu adalah suatu dampak ya yang terakumulasi sebenarnya Mas Jo. Akumulasi pertama memang akibat polemik seputar kebijakan-kebijakan ultra populis yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, ya kemudian ditambah dengan eh, pengenaan tarif kepada Indonesia oleh pemerintah Amerika Serikat sebesar 32% gitu loh. Nah, itu juga akan kita diskusikan, tapi mungkin itu di bagian kedua nanti. Di bagian pertama, saya ingin perspektif Mas Joseph tentang tiba-tiba semalam itu ada pertemuan. Ada pertemuan Presiden Prabowo dan petinggi Gerindra dengan Ketua Umum PDIP.
Megawati Soekarno Putri, yang selama ini dalam beberapa episode kita sudah bincangkan itu, Mas Jo, ya kan? Semula ini kan agak antara rumors dan hoax, ya kan? Ternyata betul ada pertemuan itu. Kita melihat secara video, ya kan, mobil maung presiden keluar dari Teko Umar. Nggak lama kemudian disusul oleh satu mobil sedan yang kemudian sempat dibuka. Di dalamnya ada bertiga, ada Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko, dan Sekjennya Ahmad Muzani, dan di depannya ada Letkol Teddy, ya kan? Terkonfirmasi ada pertemuan, ya toh? Nah, yang menjadi pertanyaan publik adalah biasanya pertemuan para petinggi seperti antara Gerindra, apalagi itu Gerindra ketua umumnya adalah seorang presiden, ya kan, dengan ketua umum PDIP, itu kan terbuka dan kemudian mengundang wartawan dan kemudian biasanya membuat semacam pernyataan media secara bersama-sama kedua belah pihak. Tapi yang terjadi semalam sepertinya itu diam-diam. Nah, ya kan, ada apa? Nah, ini sesuatu yang tidak lazim. Pandangan Mas Jo terhadap pertemuan ini bagaimana? Apakah pertemuan itu mulus, mencapai target kedua belah pihak dari apa yang dirundingkan, ya? Atau kemudian ada masih menu negosiasi yang kayaknya belum bisa disantap oleh kedua belah pihak, sehingga akhirnya tidak ada kalau istilahnya itu happy ending ya dalam pertemuan atau dalam negosiasi, sehingga tidak ada press conference kepada media, ya kan? Silakan Mas Jo, pandangannya. Oke, terima kasih Mas Budius. Eh, kita mesti ingat bahwa upaya mempertemukan kedua tokoh ini, Pak Prabowo dan Ibu Mega, itu kan bukan baru sekarang ya. Itu Iya, sudah sejak sekitar Maret 2024, yaitu sejak KPU menyatakan dalam rekapitulasinya, jadi real count-nya, eh, Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Mereka kan langsung melakukan komunikasi politik. Dan sejak itu sampai tadi malam ya kita tahu bahwa bolak-balik akan segera bertemu, tidak ada masalah antara Pak Prabowo dan Bu Mega dan lain-lain dan sebagainya. Berbagai macam statement dari para politisi yang terkait dengan urusan lobbying inilah. Intinya ya. belum ketemu-ketemu. Baru kejadian tadi malam, persis seperti yang Anda sebutkan, fakta-fakta jurnalistiknya jelas gitu ya. Saya selalu bicara dari fakta bahwa ada gambar atau video mobil iring-iringan presiden keluar dari TU. Jadi rasanya dari situ confirm. Apalagi ditambah ada juga video atau gambar petinggi-petinggi Gerindra, Pak Sufmi Dasko dan Pak Ahmad Muzani. Mereka sengaja berhenti untuk memberikan umpan lah kepada media, dapat gambar, dapat video. Walaupun yang mereka tidak dapat adalah Statement. statement. Nah, Ya. ini penting. Ya, tadi Anda sudah sebutkan. Memang points of analysisnya saya kira di statement itu yang belum ada sampai kita taping podcast Ya. ini. Nah, kita tunggu-tunggu, tapi belum ada tuh. Mm-mm. Tidak dari pihak Gerindra, tidak dari pihak PDIP, resmi ya, statement resmi. Ya. Kalau Ya. narasumber katanya berlangsung 1 jam, ya itu kan dari PDIP tapi nggak mau disebut namanya yang terkait kan. Pihak orang tersebut tidak ingin disebut namanya. Lalu ada dari Sekjen Golkar juga, Sarmuji kan, benar itu sudah ada pertemuan. Tapi bukan statement resmi. Yang ditunggu publik kan sebenarnya apa sih butir-butir poin-poin pertemuan itu resmi. Itu yang belum ada. Hmm. Tidak dari pihak parpolnya, tidak dari pihak istana dalam hal ini ya PCO, ya kan, belum ada tuh. Nah ini yang jadi pertanyaan sebetulnya. Jadi betul points of analysisnya di situ. Itu yang kita tunggu sekarang. Nah, tapi bagi saya sebetulnya nanti pertanyaan lanjutannya atau analisis lanjutannya adalah begini. Apakah pertemuan Prabowo Mega sama dengan akan terjadi rekonsiliasi antara para mantan presiden? Karena para mantan presiden yang masih ada sekarang itu kan ada di kubunya koalisinya Pak Prabowo kan. Betul. Pak SBY jelas dia punya partai dan anaknya jadi menteri. Pak Jokowi wapresnya itu kan
putranya, walaupun tidak atas nama partai, tapi kan ya kita nggak usah berbelit-belit gitu ya. Jadi dan berkali-kali juga Pak Prabowo menyampaikan respect, mengungkapkan, mengekspresikan rasa hormatnya dan berkali-kali memuji Pak Jokowi. Jadi intinya adalah apakah pertemuan kita asumsikan terjadi ya dengan fakta-fakta jurnalistik tadi terjadi, tapi belum ada statement resminya, butir-butir pernyataan publiknya. Nah, apakah ini kalau dikaitkan dengan analisis tadi akan menjadi rekonsiliasi itu saya kira masih ada gap di situ tuh. Mhm. Karena harus ke sana kan. Kan selama ini yang dinarasikan oleh sebutlah pihak oposisi bahwa ini harus dipisahkan gitu kan. Betul. Terutama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, walaupun Mhm. sampai sekarang nggak jelas pisahinnya gimana gitu lah. Apakah Gibran dipecat, apa gimana, kan nggak jelas gitu kan. Nah, ini justru saya kira points of analysisnya lanjutan. Ya, Apakah rekonsiliasi ini akan terjadi? Karena harus rekonsiliasi benar, bukan sekedar efek foto. Kalau efek foto pernah terjadi itu waktu Pak Jokowi jadi presiden kan ketemu tuh 17 Agustus kan datang semua tuh. Bu Mega ada waktu itu masih masih mesra. Bu Mega masih mhm. masih mendukung Pak Jokowi. Ada Pak SBY datang kan. Masih ingat kan? Tapi kan itu untuk efek foto aja, untuk simbol aja, untuk di depan publik. Wah, terlihat mereka ketemu. Tapi kan substansial. Nah, ini yang saya maksud dengan rekonsiliasi. Nah, ini kan nggak terjadi. Nah, apakah pertemuan tadi malam akan mewujudkan hal ini? Nah, ini masih jadi pertanyaan. Saya kira itu intinya sih. Nah, kalau dilihat dari, kalau saya sih mengistilahkan itu pertemuan diam-diam ya. Ada juga yang bilang itu pertemuan ngumpet-ngumpet. Nah, akhirnya ketahuan juga oleh media, ya kan? Karena sudah terlanjur ketahuan, Dasko sama Bu ini terpaksa store muka lah ke kamera media kan begitu. Nah, kalau kita menganggap disitulah point of analysis-nya, menurut Mas Joseph, apa yang membuat pertemuan itu tidak ada press conference? Kan pertemuan penting. Dulu beberapa kali kita diskusi, Mas Jo itu sempat melontarkan ada sejumlah menu, ya, menu dalam negosiasi, ya, antara yang diinginkan oleh PDIP dengan yang diinginkan oleh, dalam hal ini, Presiden Prabowo atau Gerindra. Ini nggak bertemu. Apakah di situ belum titik temunya belum belum nyampe pada saat pertemuan semalam? Dan apa mungkin bisa dijelaskan ke penonton kita? Kira-kira analisanya, mungkin analisa kita ini sifatnya diagnosis ya, karena kan belum ada, kalau kita bicara sebagai media itu kan evidence base ya, berdasarkan bukti dan fakta. Nah, ini kan faktanya kita belum mendapatkan. Tetapi sebagai sebuah diagnosa, Mas Jo melihat ada unsur apa atau pertemuan itu menjadi pertemuan yang sifatnya mentah atau memang belum ketemu atau memang sengaja untuk dibiarkan dulu untuk tidak disampaikan kepada publik. Oke, saya akan menjawabnya dengan mulai eh, dengan mengawalinya dengan statement Pak Surya Paloh justru belum lama ini. Ya. Pak Surya Paloh kan bicara bahwa Nasdem itu tahu diri, dia mendukung pemerintah, tetapi kan tidak masuk ke kabinet. Mhm. Belum lama kan? Baru 2 hari lalu saya kira banyak publik nggak mengerti, Ya, tapi waktu saya kira dalam rangka Lebaran kalau nggak salah ya. ya, pokoknya belum lama lah dalam rangka Ya, mendekati ya. Lebaran itu beliau menyatakan itu dan saya kira he set a tone juga dan barangkali dia sudah mencium arah ini antara Mhm. PDIP dengan koalisi gitu ya. Jadi walaupun kita masih harus menerjemahkan dalam prosesnya nanti bagaimana itu kalau artinya mendukung tapi quid pro quo-nya seolah-olah terdengar etis sekali kan statement Pak Surya Paloh itu kan. Sangat etis Mhm. kan. Jadi dulu kan dia nggak bagian dari koalisi, dia kan di kubu Betul, seberang. Kira-kira gitu betul. kan. Sekarang Ya. mereka gabung, ya mereka tahu diri lah. Ya tapi kan Mhm. selalu dua sisi kalau politisi menyatakan sesuatu kan bisa seperti itu yang dimaksud memang demikian, tapi bisa juga itu kan sebetulnya ada maksud sebaliknya gitu loh. Ya, Ya ya. kita belum tahu dan biasanya ini nanti baru akan terlihat dalam perkembangan ketika mulai ada krisis politik di tingkat elit. Mhm. Biasanya itu yang berkali-kali kita saksikan itu di era pemerintahan Pak Jokowi kan. Nah, eh, dalam
kaitan dengan Ibu Mega, saya kira konteksnya nanti ke sana karena konkretnya kan selalu quid pro quo adalah what's in it for me gitu loh. Di balik kerjasama ini gitu loh. Dan PDIP kan juga perlu ke depan melangkah gitu ya dan meletakkan kader-kadernya dalam kabinet itu akan sangat membantu kinerja politik partai itu sendiri gitu ya. Kecuali ketangkap korupsi seperti kader sebelumnya gitu ya, tentu itu hal Ya. lain lah. Tapi artinya itu sebabnya Agus Yudhoyono belakangan kan ngotot harus masuk ke kabinet dan sejak era Pak Jokowi di akhir-akhir akhirnya berhasil lalu lanjut ke pemerintahan Pak Prabowo dan kita tahu itu strategi PD seperti itu setelah hampir 10 tahun jadi oposisi. Nah saya kira mereka lagi berhitung ini sekarang. Jadi memang quid pro quo-nya ini yang harus dilihat what's in it for me gitu dan itu sebabnya saya kira karena itu belum menjadi bagian dari menu tanda kutip yang pernah diset oleh Gerindra dalam hal ini melalui mulut Pak Dasko waktu itu mengatakan tahun lalu kan berkali-kali beliau mengatakan menunya sudah set tinggal soal tempat aja. Nah tapi kan ternyata dengan butir-butir yang belum dinyatakan tadi, saya kira itu yang belum ketemu nih. Konkretnya apa nih? Justru karena belum ketemu konkretnya apa, tapi paling nggak ketemu dulu secara diam-diam itu. Dan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan gitu loh, bahwa ternyata masih harus sampai ke tingkat tertinggi. Dalam hal ini Pak Prabowo ketemu Ibu Megawati. Padahal biasanya kan kalau tokoh tertinggi udah ketemu, sebetulnya menu-menunya udah set nih. Ini tinggal formalitas saja kan, tinggal Bisa efek. dimention sedikit nggak, Mas Jo? Kira-kira menu apa yang disodorkan oleh pemerintah dan menu apa yang disajikan, yang diminta oleh kubu PDIP dan di mana letak tidak ketemunya ini dalam pertemuan semalam itu? Kalau secara diagnosis ya. Ya, diagnosis sekali lagi, karena kita kan belum dengar resmi ya. Jadi kalau kita menduga Betul. dalam kelaziman politik ya posisi dan kita tahu kan belakangan Pak Prabowo sangat keras dengan pembersihan di sisi korupsi dan sebagainya gitu ya. Dan saya kira ini juga menjadi hitungan dari sisi pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Dan Pak Prabowo juga menyinggung dalam pertemuan dengan media kan soal ini konteksnya waktu itu militer ya, dalam hari Minggu kemarin kan dia bicara kenapa harus diperpanjang usia karena beliau tidak terlalu suka mengganti-ganti orang sebetulnya karena orang yang baru bekerja katakanlah setahun sebetulnya belum terlalu bisa menyelesaikan atau merealisasikan apa yang menjadi visinya, nggak bagus juga. Jadi, nah kabinet ini kan baru berjalan gitu ya. Dan saya kira ini yang masih belum ketemu gitu loh. What's in it for me dari sisi PDIP. Ya, Nah, saya sementara PDIP sedikit membantu Mas Jo mengingatkan nih diagnosisnya apa. Kita pernah mendiskusikan salah satu beberapa permintaan dari PDIP itu misalnya beberapa kursi di kabinet, ya toh, ketika ingin bergabung bersama pemerintah. Nah, kemudian mungkin apakah ini terkait soal kasus Hasto Kristianto? Apakah ini juga muatan yang diminta oleh PDIP, ya toh? Ini juga sesuatu yang bisa jadi menu yang ditaruh ya di meja makan perundingan kan gitu loh. Nah, kalau kita lihat juga pernyataan Puan Maharani ya kan pada saat awal-awal terbentuknya pemerintah ini Puan sebagai representasi dari ibunya ya Pak Ketum PDIP mengatakan bahwa PDIP tetap bagian dari pemerintah mendukung kan gitu loh. Karena memang yang dirasakan Puan adalah ketika di parlemen tidak ada kocok ulang MD3 ya kan sehingga Puan kemudian ditokohkan ditetapkan posisinya tetap sebagai ketua DPR kan begitu bargainingnya ya kan memang tidak dapat menteri tetapi mendapatkan kursi ketua DPR itu sesuatu yang hebat buat PDIP begitu loh karena di situ ada ruang ada panggung ya yang tetap dimiliki oleh PDIP lewat Puan Maharani. Nah, apakah kemudian dalam pertemuan semalam ada penajaman lagi barangkali yang diajukan PDIP selain hanya itu? Mungkin Mas Jo ingin mengingatkan tadi ketika mengatakan acuannya adalah kepada Nasdem ya lewat Surya Paloh. Kami mendukung pemerintah tapi kami tahu diri tidak akan minta kursi di kabinet kecuali diminta. Kan begitu. Tapi kami mau kalau sekian kursi Surya Paloh tidak dalam posisi itu. Nah,
mungkin ini berbeda dengan yang dilakukan oleh PDIP. Oke, kita akan dukung pemerintah tapi sekian menteri. Mungkin, ya ini sekali lagi ya Mas Jo, kita ini menggunakan kata mungkin gitu ya. Iya. Mungkin karena ada pengajuan beberapa menteri itu, ya pertemuan akhirnya tidak shake hand, tidak bisa bersalaman, kita deal kan gitu. Saya sepakat dengan pernyataan Mas Jo sebelumnya. Prabowo punya karakter untuk tidak terbiasa untuk cepat mengganti menteri, walaupun sudah dianggap wah ini sudah nggak capable nih, masih dalam memantau dan mengevaluasi, ya. Jadi kalau kemudian dari pertemuan kemarin itu memang ada permintaan harus sekian menteri, berarti nggak mungkin lagi ada penambahan nomenklatur baru di kementerian. Berarti konsekuensinya ketika menerima tawaran PDIP akan ada reshuffle. Apakah dugaannya seperti itu? Makanya kemudian pertemuan itu tidak happy semalam. Nah, kalau soal bukan berarti Pak Prabowo nggak berani melakukan reshuffle, kan sudah terjadi. Menteri Pendidikan kan di reshuffle juga kalau beliau melakukan blunder yang bisa dikatakan. Tapi kan itu berdasarkan case-nya sendiri, Mas Jo, bukan karena sebuah tarik-menarik kepentingan politik gitu loh. Iya, tapi poinnya adalah dia tetap mengambil posisi sebagai pemimpin gitu loh. Jadi mau itu ada dukungan politik atau tidak, kalau terjadi blunder seperti yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan itu ya reshuffle gitu loh. Jadi saya kira poinnya bukan di situ. Terus yang kedua, kasus Hasto dan bargaining Puan yang pernah kita singgung dulu itu dua hal yang berbeda menurut saya. Justru dalam menu yang diset oleh koalisi itu, saya kira Hasto waktu itu belum jadi isu. Isu Hasto itu kan baru belakangan, baru barangkali mulai dilihat serius di sekitar Oktober November tahun lalu gitu loh, bahwa ini sudah keterlaluan. Maka itu menjadi poin tersendiri. Dan justru karena Hasto berhasil dipenjarakan, ini yang menjadi, kan kartunya tetap yang memiliki kekuasaan ya, dalam hal ini kan koalisi ya. Kartu nggak pernah ada di kubu yang oposisi yang nggak punya kekuasaan, nggak pernah. Jadi ini yang kelihatannya Bu Mega mulai realize bahwa Pak Prabowo juga bisa sangat serius dalam hal ini dan nggak bisa digertak-gertak. Ini kalau kita bicara kasus Hasto ya. Nah, justru Hasto itu karena ambisi pribadinya yang pernah kita bahas dalam edisi sebelumnya, nggak terlalu peduli dengan posisi Puan Maharani. Jadi artinya kalau MD3 itu mau di-revise, MD3 itu begini, jadi kalau kita bedah 41 prolegnas prioritas 2025, itu nggak ada MD3, nggak ada yang kemarin disepakati. Tapi dia sudah masuk dalam prolegnas. Ini kan nggak terlalu sulit karena Pak Prabowo punya 81% kursi dukungan di parlemen, sehingga kalau itu mau didorong ke dalam prioritas itu bukan persoalan gitu loh. Tapi faktanya, tadi saya barusan cek, belum didorong, di yang 41 kemarin disepakati nggak ada MD3. Jadi artinya kan sebetulnya masih memberikan peluang gitu loh. Dan sejauh ini juga kita lihat Ibu Puan kan juga jadi anak manis ya untuk berbagai kebijakan. RUU TNI yang kemarin kan statement-statementnya kan sangat mendukung gitu ya. Jadi dia anak manis gitu loh. Tidak sama sekali statementnya mencerminkan oposisi. Dan saya kira juga Bu Puan menghitung sekali soal ini gitu loh. Karena kalau indikasi sebaliknya yang terjadi, saya kira dengan mudah akan didorong masuk prioritas, dan itu artinya Ibu Puan kehilangan kursi. Tapi benar bahwa PDIP berkepentingan bahwa ini tetap dipegang oleh PDIP, saya kira itu satu poin gitu loh. Tapi untuk membedah kronologis saya kira nggak terlalu ada kaitan sebetulnya. Hasto itu baru di ujung kok, setelah berkali-kali diperingatin dan masih terus. Karena dia juga kejar waktu kan, dia ingin menarik secepatnya ke PDIP masuk oposisi gitu loh. Dan ternyata kemudian kita tahulah kasus Hasto ini udah berjalan, sehingga membuka dari sisi internal, membuka peluang sekarang kan yang lebih mengendalikan kan faksinya Puan kan. Ya relatif gitu loh. Kalau kita lihat dari pertemuan tadi malam, lalu Didit, ya kan 2 kali kan Didit itu kan, melalui Puan kan, yang halal bihalal dan yang HUT gitu loh ya, hal-hal seperti itulah. Jadi manuver itu sih jelas lebih dari faksinya Puan.
Walaupun statement-statement publik sebagian kita masih dengarkan dari jaringannya Hasto yang masih ada di PDIP, itu juga kita masih dengarkan. Jadi saya kira di PDIP memang masih ada sedikit tarik-menarik, walaupun arahnya saya kira sudah mulai mengarah ke faksinya Puan inilah. Jadi memang ada persoalan sendiri di dalam internal PDIP ini yang belum selesai gitu loh. Jadi apa poinnya yang ingin Mas Jo sampaikan sehingga pertemuan yang mestinya ada semacam press conference kepada media ternyata tidak dilakukan baik oleh Prabowo maupun oleh Megawati. Saya kira PDIP sendiri belum siap dengan proposal konkret Hmm. sehubungan dengan situasi internal tadi itu. Jadi kalau tadi kita sempat membicarakan quid pro quo-nya apa, sementara kita tahu bahwa Pak Prabowo juga sudah mesinnya udah jalan ini, mesin kabinetnya kan semua udah jalan gitu loh. Kalau mau di reshuffle apa alasannya gitu loh. Jadi sementara di sisi lain Pak Surya Paloh semacam set the tone bahwa bisa loh kita kita apa dulu nggak satu kapal tapi sekarang kita satu kapal, kita tahu diri, kita etis gitu kira-kira gitu kan. Kami etis, kami nggak minta kursi. Nah ini kan jadi hal ini yang saya kira masih membuat belum bisa terjadi pointers konkret quid pro quo-nya apa gitu loh. Jadi nggak aja dari sisi Pak Prabowo tapi internal PDIP dan koalisi itu sendiri gitu loh. Sebagaimana dinyatakan oleh Pak Surya Paloh kan. Aneh juga kayaknya Mas Jo. PDIP mengajak melakukan sebuah pertemuan atau anggaplah negosiasi gitu ya untuk bergabung ke koalisi, tetapi internal sendiri mereka belum firm gitu loh. Ya toh? Itu menjawab kenapa terkesan diam-diam karena kelihatannya sebetulnya belum siap tapi ya barangkali sudah mulai terbuka hatinya karena faksi Puan ini berhasil mendorong sedemikian rupa. Tapi pada dasarnya mereka belum terlalu siap juga dengan quid pro quo-nya. Maka yang penting ketemu dulu lah. Itu sebabnya tadi kan dipertanyakan kok kayaknya diam-diam kesannya kayak silent operations. Sebab kalau sudah jernih, sudah konkret nggak perlu silent operations. Ya, karena yang terakhir kita mendengar dari elit PDIP dari faksi Hasto ini kan masih kerap menyampaikan semacam narasi-narasi ke publik, entah lewat podcastnya, entah lewat pernyataan dia di televisi bahwa mereka untuk Hasto out itu tidak mungkin. Artinya bulan ini barangkali mereka kan mau kongres, ya kan, PDIP. Nah, yang diminta Hasto out itu sepertinya faksi ini ingin mempertahankan dan ibu pun sepertinya tetap ingin mempertahankan Hasto sebagai sekjen. Ini sebenarnya sebuah anomali dari yang biasanya terjadi di banyak partai politik ketika tokoh yang dimaksud itu sudah dalam status tersangka dalam proses persidangan, ya kan? Biasanya mereka langsung digantikan, ada PLT. Tetapi khusus untuk PDIP, ya ini tetap dipertahankan sampai sekarang. Sekjen PDIP masih Hasto Kristianto, meskipun sedang tersangka dalam kasus korupsi di KPK. Nah, di sisi lain, misalnya faksinya Hasto lewat Deddy Sitorus kah misalnya, atau Adian Napitupulu, masih sering melontarkan bahwa ya Prabowo harus jauh dari Jokowi, begitu loh. Nah, kalau memang situasi di internal PDIP seperti itu masih belum solid, apakah mau berkoalisi secara full partai, ya, kenapa harus buru-buru minta pertemuan? Kan sebuah pertemuan akhirnya sia-sia, kan gitu loh, Mas Jo. Justru itu kita kan justru itu makanya kita menunggu sudah butir-butir pointers resmi dari pertemuan semalam itu apa gitu loh. Ini yang publik nunggu-nunggu. Nah, tadi kita diagnose dan saya sampaikan bahwa ini ada tarik di level koalisi ada tarik menarik. Di internal PDIP sendiri masih ada tarik menarik. Sementara dari sisi Pak Prabowo juga sudah sangat sangat cukup jelas bahwa kalau bicara reshuffle tidak dalam waktu dekat. Kan quid pro quo kalau bicara kursi menteri. Sementara posisi Puan kita tahu bahwa itu soal waktu aja untuk kalau memang. Tapi kan Puan juga tidak menunjukkan sikap sebagai anak nakal kan. So far dia menunjukkan sikap sebagai anak manis yang pro koalisi gitu dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR. Jadi memang nggak ada alasan juga untuk mendorong UUMD 3 masuk menjadi prolegnas prioritas 2025 ini. Jadi ya situasinya masih serba tanggung jadinya. Nah sementara PDIP memang
sebagaimana menjadi tradisi dan kebiasaan mereka kan apa-apa yang strategis itu diputuskan di forum formal. Ya, Mhm. apa namanya, mereka akan kongres ini gitu loh. Termasuk isu pertanyaan soal sekjen ini. Nah ini kan waktunya udah nggak lama. Saya kira ini situasi yang memang masih serba tanggung. Mhm. Tapi akhirnya kelihatannya faksi Puan ini berhasil meyakinkan, ya saya membahasakan, yang penting ketemu dulu lah. Mhm. Kira-kira begitu. Cuman memang ya itu kesan silent operationsnya kental sekali gitu ya. Terus ditambah tidak ada statement formal gitu ya, butir-butirnya apa saja yang menjadi hasil dari pertemuan tadi malam. Itu yang membuat saya kira kita mendiagnosa seperti itu. Tidak ada penjelasan lain. Mhm. Ya, terkesan memang terlalu banyak sih diagnosa yang negatif pun bisa kita lontarkan. Yang namanya diagnosa kan bisa positif, bisa negatif, Mas Jo. Tapi kita Iya. nggak membicarakan diagnosa yang negatif. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, menurut Mas Jo, apa sih benefitnya buat pemerintahan Kabinet Merah Putih ini kalau kemudian setelah 150 hari atau 6 bulan ya, per 20 Oktober eh per 20 April ini ya toh, kalau kemudian PDIP masuk ke dalam kabinet dan ada penempatan beberapa kadernya di pemerintahan. Benefitnya apa buat pemerintah di tengah situasi yang pemerintah ini juga masih banyak sekali target-target, banyak sekali kerja-kerja yang mesti dioptimalkan gitu loh. Ganti menteri, ganti orientasi lagi. Mereka nggak bisa langsung speed dari apa langsung ke 50 gitu loh kilometer per jam. Mereka harus dari 0, 10, 20 dan lambat lagi. Kira-kira menurut Mas Jo, apa sih benefitnya kalau kemudian presiden ya mengambil sikap untuk melakukan reshuffle dengan asumsi ada desakan untuk PDIP bergabung, ya kan? Nggak mungkin menambah pos kementerian lagi, yang ada paling pergantian sejumlah menteri-menteri. Nah, di pos mana kira-kira menurut Mas Jo kalau PDIP ini mau masuk, ya kan, akan digantikan oleh kader PDIP? Sebagai sebuah analisis ya. Iya, ya. Benefits, tadi kan pertanyaannya benefits. Jelas Iya. sekali, besar sekali benefitsnya. Di tingkat strategis kita pernah bahas bahwa untuk membangun dalam jangka panjang sampai 2045, ini kan visi Indonesia Emas, itu memang kita perlu persatuan elit lah. Itu yang Ya. strategisnya lah. Tapi kan publik nggak terlalu mengerti ini. Yang konkretnya di bawah, sebetulnya apa yang terjadi belakangan ini, sejak setahun terakhir, dengan memainkan jaringan civil society. Ini sebetulnya nggak banyak, tapi kan karena mereka krem de la krem, publik tuh ngelihat kalau mereka profesor ini ngomong, lalu apa namanya seniman terkenal ini ngomong, lalu LSM itu ngomong gitu loh. Ya kita bicara lah OCC RP apalagi itu. Kita kalau kita koleksi ya kasus-kasus yang belakangan dimainkan gitu sampai ada Indonesia gelap, lalu Indonesia apa darurat biru, macam-macam lah ya. Nah, ini kan jelas mengganggu. Nah, belakangan juga keluar tuh istilah program-program pemerintah Pak Prabowo populis dibilangnya. Jadi dinarasikan populis gitu loh. MBG itu populis. Padahal itu sama sekali bukan populis. Kita kan sudah tahu bahwa ini ada keperluan sangat strategis untuk mempersiapkan sumber daya kita supaya di 2030-an bonus demografi itu benar-benar bisa terwujud, bukan malah menjadi bencana demografi. Karena yang sekarang kita kasih MBG ini di tahun 2030-an mereka lah yang menjadi apa namanya faktor yang produktif kan dalam segmen masyarakat kita. Untuk mendukung ini kita kan mau mengejar pertumbuhan apa income per kapita yang tinggi, itu harus. Nah, ini leading indicator penting apakah income per kapita ini apakah nantinya kita akan eh, menikmati bonus demografi atau justru menjadi bencana demografi. Kalau yang terjadi bencana demografi ya selesai visi Indonesia Emas barangkali nggak akan pernah bisa kita capai. Ini kan jangka panjang bukan hanya soal 2025 2029 bukannya soal itu. Ini kan perlu keberlanjutan. Itu sebabnya perlu elit-elit apalagi PDIP gimana juga punya 16 berapa 19% kursi kan di parlemen, mereka masih yang terbesar. Ya. Jadi perlu sebaliknya adalah ya itu gangguan-gangguan di ruang publik di media sosial yang begitu apa gaduh, too much noise.
ya bisa kita bilang juga jadi too much democracy yang mengganggu jalannya pemerintahan ini untuk mencapai bukan hanya soal 2029, ini kan soal sampai 2045 loh ini. Yang harus digarap juga dalam 5 tahun pertama ini kan tahap satunya sekarang. Kalau kita lihat peta yang pernah saya tampilkan, tahap satunya ini yang sekarang di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, yang diterjemahkan menjadi berbagai macam program quick wins-nya, lalu program-program strategis lainnya. Itu yang harus didukung oleh elit-elit besar ini. Jadi yang diharapkan adalah soliditas seluruh 8 partai yang ada di parlemen itu bisa dalam satu paket gitu ya, maksudnya Mas Jo. Karena Iya. walaupun PDIP itu sendiri sebagai pihak oposisi anggap begitu, ya kan? Tetapi noise-nya ternyata memang cukup mengganggu ya di ruang publik. Kebisingan yang dibikin oleh entah buzzernya, entah influencernya, maupun dari elit-elit faksinya Hasto khususnya. Itu cukup mengganggu dan cukup bising ya, Mas Jo? Sangat mengganggu. Itu sebabnya saya kira dari pertemuan kemarin dengan 7 media hari Minggu kemarin di Hambalang ya, itu adalah strategi baru komunikasi publik dari pemerintahan ini yang sejauh ini saya tidak ingin mengatakan PCO ini gagal karena memang porsinya bukan di PCO. Memang narasumbernya atau resource person untuk menyampaikan hal-hal yang strategis ini harus presidennya sendiri. Kalau di Amerika itu kan mingguan atau 2 mingguan itu kan selalu ada di press room itu presiden menyampaikan didampingi oleh PCO-nya gitu ya. Tapi yang menyampaikan presiden sendiri gitu ke media dan secara berkala juga bisa ketemu dengan editors in chief untuk menyampaikan pikiran, program macam-macam gitu loh. Nah, saya kira ini yang belum dilakukan dan ini memang bukan kapasitasnya Hasan Nasbi saya kira. Tapi Hasan Nasbi bisa melakukan strategizing untuk melakukan ini. Dan saya kira ini mulai dilakukan dan penting. Memang rakyat melalui media ingin mendengarkan langsung dari presidennya. Nah, moga-moga ini bisa rutin gitu lah sehingga bisa menekan atau mengurangi noise di ruang publik yang diciptakan oleh ya itulah civil society, pengamat baik yang profesional maupun yang amatiran, bahkan yang profesional pun ya kita tahu lah kualitasnya kan ada yang karena diliputi kebencian juga jadi isinya DFK terus gitu loh. Padahal itu profesor yang ngomong. Hal-hal seperti inilah. Jadi urgensinya adalah untuk mengurangi noise. Makanya kemudian ditawarkan untuk supaya PDB bergabung saja ke pemerintah secara jelas. Tapi kan konsekuensinya kan masalah menu di atas meja. Menu dalam tanda kutip ya. Bukan menu ini rendang, ini bukan begitu ya. Tapi Ya. materi-materi negosiasi apa? PDIP mengajukan apa? Apakah pemerintah atau presiden menerima atau tidak, kan seperti itu sebenarnya untuk supaya eh, kita sebagai bangsa elit politik ini bersatu ya kan dalam menyelesaikan banyak persoalan yang ada di depan mata saat ini di tengah juga kondisi global yang sangat-sangat rawan kondisinya begitu Mas Jo. Jadi kalau kemudian tetap ini tidak ketemu, artinya apa Mas Jo? Apakah tetap di jalan masing-masing nih nanti? Ya itu satu kemungkinan kalau nggak bisa ketemu ya. Ya jelas lah itu konsekuensi saya kira logis saja. Tapi saya kira sejauh mungkin kalau bisa eh, eh, PDIP ini ada di kapal koalisi juga. Walaupun masih harus ditemukan jawabannya bagaimana nih quid pro quo-nya dalam arti konkretnya ini yang saya kira kita harus menunggu ya karena satu masalah internal PDIP sendiri yang tadi kita diskusikan mereka harus menyelesaikan itu terutama untuk posisi sekjennya ya saya kira ini penting sekali sehingga kemana arah PDIP nanti nih pasca kongres mereka ini dan ini yang saya kira Bu Mega masih gamang ya masih itu sebabnya tadi Anda mengatakan bahwa seolah-olah masih memberi angin kepada jaringannya Hasto, tapi juga ternyata terjadi pertemuan yang diupayakan oleh jaringannya Puan Maharani gitu loh. Ini internal PDIP gitu loh. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya kan Ibu Mega itu kan masih pimpinannya di BRIN ya, di lembaga Masih? ya. Masih.
Jadi barangkali Ketua Dewan Pengarah kalau nggak salah, Mas Jo. ya, tapi artinya dia menjadi apa ya, bosnya BRIN lah gitu loh. Dia Betul. menjadi pimpinan di situ yang tertinggi. Dan kita tahu BRIN ini kan leburan dari berbagai macam lembaga yang tadinya terpisah-pisah, sekarang jadi satu, namanya BRIN. Kan ada LIPI, lalu ada apa lagi? Yang nuklir itu apa tuh? BNPT. BNPT juga yang strategis untuk industri. Jadi saya kira BRIN ini dikaitkan dengan program strategis Pak Prabowo yang 8 itu, saya kira seharusnya bisa berperan banyak gitu loh, walaupun satu jabatan, tapi barangkali ini bisa jadi pointers yang didiskusikan juga di antara PDIP dan pemerintahan Pak Prabowo, tanpa harus reshuffle dalam arti seperti yang kita bayangkan gitu, ada menteri yang diganti gitu loh, tapi memperluas peran BRIN mendukung program Pak Prabowo ini, MBG-nya, lalu pertahanan, Pindad melalui riset-risetnya, lalu ketahanan pangan. Kan Pak Prabowo ada tiga apa ya, semacam doktrin yang ada di kepalanya tuh, yang kemudian sekarang diterjemahkan dari menjadi program-program yang ada. Itu kan soal ketahanan pangan, energi, sama air kan. Itu yang nggak bisa Betul. ditawar-tawar tuh dari kepala Pak Prabowo. Itu yang kemudian diterjemahkan ke banyak banyak apa program-program yang dieksekusi sekarang. Nah, saya kira BRIN bisa berperan di sini nih. Itu kalau kalau secara positif kita berusaha melihat tanpa harus menerjemahkannya menjadi quid pro quo yang tradisional gitu ya. Ya, we'll see lah. Dan selama PDIP di luar seperti ini sekarang, mungkin Presiden menilai noise yang dilakukan ya oleh PDIP, khususnya faksi Hasto ini kurang mampu diredam oleh kantor komunikasi kepresidenan. Makanya kemudian ya udah deh kita ketemu aja kalau begitu. Apa mungkin karena latar belakang itu, Mas Jo, dilakukannya pertemuan semalam itu? Hmm, enggak ya. Saya termasuk yang masih melihat, bukan berarti PCO Hasan Nasbi itu tanpa tanpa kritik ya, mereka juga berusaha memperbaiki, tapi eh, porsi komunikasi di level ini memang harus seperti yang dilakukan oleh the White House. Mhm. Eh, para editors in chief memang mau dengar langsung dari presidennya. Itu sebabnya kemudian juga kalau kita lihat di berbagai media mainstream, itu seringkali kan juga juga ambil tone negatif karena mereka nggak, seolah-olah saya katakan nggak mengerti gitu loh. Walaupun berusaha eh, dilakukan oleh kantor apa kepala staf presiden, kan Kodari juga coba lakukan, Hasan juga coba lakukan, tapi saya kira memang porsinya bukan porsi mereka. Untuk hal-hal yang strategis mesti yang seperti kemarin hari Minggu di Hambalang itu. Hmm. Jadi presiden sendiri yang langsung menyampaikan secara berkala gitu ya. Jadi Ya, hanya soal baik. pembagian resource personnya aja, siapa yang mengatakan, siapa yang ngomong. Baik Mas Jo, perspektif kita yang pertama mungkin saya pikir cukup sampai di situ karena memang kita menunggu ya Ya. apa sih ya kan dari kedua belah pihak apa sih isi pertemuan. Jadi saya pikir secara diagnosis kita sudah memberikan semacam diagnosis kepada masyarakat kira-kira pertemuan itu dilakukan diam-diam dan kemudian juga tidak ada press conference karena seperti yang tadi kita sudah diskusikan. Baik, Mas Jo. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif kedua. Perspektif kedua itu adalah seperti yang tadi saya sudah gambarkan. Memang Presiden sendiri mengakuin, Mas Jo, bahwa saya mengakuin kita di kabinet perlu memperbaiki komunikasi publik kepada masyarakat, kepada shareholder, ya kan? Tanpa kita perlu membuat semacam apa atau menyudutkan fungsi dari kepala kantor komunikasi, ya kan? Tetapi kita melihat ada semangat dari presiden, ya kan, untuk mencoba melakukan mitigasi dari komunikasi publik. Nah, salah satu terobosan yang saya pikir juga sangat signifikan adalah apa yang dilakukan presiden kemarin dengan memanggil 7 orang media itu ya di dalam sebuah wawancara ya yang kemudian itu di-share ke masyarakat di kanal YouTube dan di stasiun mereka masing-masing. Dan ini saya pikir sebuah langkah komunikasi publik yang sangat cerdas dari Presiden Prabowo karena selama ini ya kan kita di era Pak Jokowi belum ada itu ya sebuah
format diskusi seperti yang kita saksikan ya kan dari semalam sampai hari ini masih ramai itu ditonton ya kan, belum pernah ada ya kan kepala negara melakukan sebuah komunikasi terbuka dengan para pimpinan media yang pertanyaan-pertanyaannya belum disetorkan. Biasanya di era kita dulu Mas Jo, kalau kita mau bikin appointment mau wawancara presiden, daftar pertanyaan sudah harus duluan masuk itu ya kan, di screening duluan. Kalau ini bebas, ini kan suatu kemajuan dan itu berlangsung lebih kurang 3 jam. Nah, saya memang belum selesai menonton sampai 3 jamnya, tapi separuh dari diskusi itu saya memang melihat ada sikap sangat transparan dan sangat sportif dari presiden ya kan, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman media yang tentu itu mewakili kepentingan publik ya kan, dari masalah MBG, masalah RUU TNI yang dianggap tidak transparan, masalah RUU Polri yang dianggap juga dahsyat, masalah ancaman atau dampak dari kebijakan Presiden Trump kepada perekonomian kita dan seterusnya. Nah, bagaimana Mas Jo melihat upaya yang dilakukan Presiden ini? Saya sepakat dengan Mas Jo. Kalau bisa pertemuan itu sebulan sekali minimal, ya kan, secara terbuka. Tetapi medianya jangan itu aja diganti gitu loh, supaya teman-teman media yang nggak sempat diundang sesi yang kemarin juga merasa diperhatikan oleh Presiden. Misalnya ada beberapa media mainstream lah yang tidak ikut di situ. Silakan Mas Jo. Ya, jadi memang ini satu satu ya kita sebut saja terobosan baru dari presiden sendiri. Tapi saya kira di belakang ini adalah pemikiran dari para stafnya, termasuk PCO, eh, terutama terkait blunder terakhir soal kepala kepala babi itu, yaitu blunder komunikasi lah ya. Yang Walaupun dimasak kalau aja kita itu ya. dan itu kan disinggung dalam pertemuan kemarin, kan dipertanyakan oleh Betul. media juga dan dijawab oleh Pak Presiden kan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya memang sejauh ini, sebetulnya ini bukan pertemuan dengan media yang pertama di Hambalang ya. Sebelumnya ada lagi ya, bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Ya, tapi yang terbuka di record ini pertama kali, Mas Jo. Ya, betul, 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 betul. Jadi artinya ada perbaikan lah ya. Tapi the Betul. idea was there gitu sebetulnya. Mm-mm. Lalu kemudian terjadi blunder kepala babi itu. Kemudian formatnya sekarang seperti yang sudah kita saksikan hari Minggu kemarin. Yang rutin memang presiden, dari Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, Presiden SBY itu memang ada pertemuan dengan para pemimpin redaksi itu ada. Tetapi Iya, rilisnya nggak ada, paling hanya rilis gitu loh. Apa isi percakapan, apa isi perbincangan, ini the first time kita melihat ya. ada sebuah keterbukaan yang begitu enak sekali untuk kita tonton, sehingga pertama kita tahu isi pikiran presiden secara terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan publik ya kan, kerisauan-kerisauan publik yang dilontarkan oleh teman-teman media. Ya, rilis memang nggak diperlukan lagi karena kan mereka mengcover itu langsung gitu ya. Betul, Jadi betul. memang memang sejak zaman Pak Jokowi juga beberapa kali kan ketemu dengan pemret-pemret itu, ya pemret itu menulis saja sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengar dan alami dalam pertemuan itu. Jadi memang dari pihak istana nggak mengeluarkan rilis gitu karena udah langsung ke pemret-pemretnya dan mereka silakan memberitakan lah gitu. Nah, yang menarik dari yang kemarin ini memang kalau saya amati, sejauh yang bisa saya amati, narasi misalnya itu mengupload 3 jam penuh tuh si Najwa. Terus SCTV sekitar 1 jam sekian gitu ya, ada edit sedikit tapi relatif eh, yang saya tangkap kesannya adalah ya inilah silakan publik gitu loh. Jadi mereka upload di YouTube gitu ya, ya silakan publik mendengar sendiri dan menyimpulkan sendiri. Jadi memang bisa dikatakan ini direct communications gitu dan langsung ke publik untuk menafsirkan dan mengartikannya sendiri. Ya ini menarik saya kira ya, dan tanpa harus juga melewati proses editorialship sebagaimana biasanya di berbagai apa namanya media itu sendiri. Eh, saya melihat bahwa ini adalah kerangkaian perbaikan dari komunikasi pemerintah kepada publik, itu intinya. Dan moga-moga kita harap bahwa dengan demikian noise itu tadi yang kita diskusikan itu bisa
bisa turun, bisa, karena itu sangat mengganggu ya. Publik jadi terpecah-pecah persepsinya sesuai dengan perspektif yang disajikan di balik bahan-bahan noise itu sendiri gitu loh. Nah, dengan adanya ini saya kira sedikit banyak ini bisa menyaring lah noise itu menjadi tidak terlalu, saya harus pakai istilah destruktif ya, terhadap, karena persepsinya kan dirusak gitu ya, terhadap niat baik pemerintahan ini untuk membangun, itu intinya. Tidak ada sama sekali Nah, niat jahat dari pemerintahan ini melalui program-programnya untuk merusak Indonesia, nggak ada. Tapi kan narasi yang dibangun menjadi seperti itu gitu loh, melalui noise-noise ini. Mas Jo mungkin sudah menyimak ya yang video narasi yang 3 jam itu ya. Nggak semuanya utuh sampai selesai. Tidak semuanya utuh karena saya harus melihat dari perspektif macam-macam ini karena beda-beda. Ya ininya sama karena yang mengajukan pertanyaan kan hanya 7 orang itu. Tapi Oke. barangkali SCTV lebih menekankan pada sisi mereka, lalu yang narasi belum selesai gitu loh. Saya membandingkan. Tapi basically sama sebetulnya karena kan sesinya sama. Betul, betul. Yang lengkap memang di narasi di kanal narasi memang itu tiga Najwa, jam. iya. Kalau di teman-teman yang hadir itu mereka hanya menampilkan yang menjadi pertanyaan dari pemret mereka aja, ya kan gitu. Tapi Mhm. nggak ada masalah. Nah, yang mau saya tanyakan begini, Mas Jo, bagaimana penilaian Mas Jo terhadap gestur presiden, substansi yang disampaikan presiden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Cukup mencerahkan nggak? Cukup menjawab pertanyaan, menjawab keinginan tahuan publik ke atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dari jawaban-jawaban Presiden Prabowo? Mas Jo? Sangat 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 kentara jelas pertama dari sisi gesture yang tadi Anda tanyakan. Mhm. Prabowo menjadi Pak Prabowo apa adanya. Memang demikianlah presiden kita. Tidak ada satupun dari sorot mata, dari ya kita bicara body language gitu ya, Iya, iya. yang berusaha diatur-atur. Kalau saya lihat memang beliau tulus eh, mengatakan dan mengekspresikan apa yang menjadi concern dia tentang 3 hal doktriner tadi gitu loh, soal pangan, soal energi, dan soal air yang diterjemahkan ke berbagai macam program pemerintahan yang sekarang. Mhm. Itu saya lihat nggak ada kepalsuan sih. Pak Prabowo sebagai Pak Prabowo apa adanya, dan saya kira ini yang ditangkap juga oleh para pemret yang hadir di situ, dan oleh karena itu barangkali saya tidak tahu apakah ini diatur atau kebijakan masing-masing media, ya mereka menampilkan 1 jam version atau kayak Najwa 3 jam ya apa adanya gitu loh. Dan seperti itulah memang apa yang diperjuangkan oleh pemerintahan ini, seperti yang kita lihat dari ekspresi Pak Prabowo dan jawaban-jawaban Pak Prabowo. Kalau bagi publik yang memang mayoritas itu eh, bukan dari kalangan intelektual, kira-kira penjelasan dan jawaban-jawaban Presiden Prabowo bisa diterima dengan mudah nggak jawaban-jawaban Presiden dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu, Mas Jo? Nah, kata intelektual yang Anda sebutkan itu kuncinya gitu loh, karena kan Hmm. publik itu kan strata intelektualitasnya kan macam-macam gitu loh. Itu Iya, sebabnya betul. perlu kadang-kadang kanal-kanal misalnya di YouTube yang bisa membantu menjelaskan dalam bahasa mereka. Tapi Mhm. overall kesan saya sih Pak Prabowo menyampaikan dengan bahasa rakyat ya. Dia tidak menyampaikan dalam bahasa ilmiah, dalam bahasa para profesor gitu ya. Sangat merakyat, dan saya harap sih ini bisa bisa cukup jelas buat publik sebagian besar ya. Mhm. Sebagian besar cukup jelas gitu ya. Sangat clear ya. Ya, itu pendapat saya ya. I don't know. What do you think? Kalau misalnya begini, Mas Jo, kalau yang saya juga belum sampai semuanya ya sampai 3 jam. Saya menonton tuh kira-kira sampai durasi 1,5 jam ya. Karena saya sebelumnya semalam itu ini apaan sih gitu loh. Tapi ketika saya lihat banyak sekali komentar, akhirnya baru tadi pagi saya tonton sampai berangkat kerja dan nggak sampai selesai. Tapi saya melihatnya begini, misalnya ketika ada pertanyaan tentang RUU TNI gitu ya, itu dengan sangat jelas Presiden Prabowo memberikan semacam
keyakinan kepada si penanya, dalam hal ini Uni Lubis ya, dari IDN Times, misalnya draftnya eh, tidak terbuka, ya kan, tidak semuanya diketahui oleh publik, ya kan, kok kesannya buru-buru, dan itu dijawab oleh Presiden dengan sangat gamblang bahwa ini tidak buru-buru, ini kan kelanjutan dari yang sudah diajukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, kan begitu. Betul. Betul. Jadi bukan buru-buru dan itu clear gitu loh. Dan kemudian juga substansi yang paling penting, kalau misalnya yang dipersoalkan ada 3 pasal itu dari Undang-Undang TNI Polri yang baru, Undang-Undang TNI yang baru ini, pasal 7, 47 dan 53 kalau nggak salah. Itu Presiden dengan sederhana hanya mengatakan sebenarnya mendesaknya Undang-Undang TNI itu karena Presiden mengakuin bahwa saya sendiri gelisah karena saya punya jenderal, ketika saya tunjuk, tiba-tiba harus pensiun, padahal dia masih baru bekerja gitu loh. Terus tunjuk lagi yang baru setahun harus ganti lagi. Nah, sebenarnya kan itu unsur mendesaknya RUU TNI ini segera ketuk palu supaya ada semacam keyakinan atau confident dari Presiden bahwa dia punya panglima, dia punya kepala staf yang memang bisa dia percaya untuk masing-masing bidangnya untuk dimintain pandangannya tentang masalah keamanan di laut, keamanan di udara, keamanan di darat, dan seterusnya dalam menjaga NKRI. Dengan undang-undang yang lama, kan memang kita terbatas pada usia 58. Padahal mereka itu dipromosikan menjadi panglima ketika umurnya sudah 55, 56, kan begitu loh. Bahkan ada yang 57, setahun menjabat kemudian pensiun. Nah, di dalam menjabat sebuah jabatan strategis dan itu baru, itu 6 bulan aja masih orientasi, kan begitu Mas Jo. Bagaimana mereka bekerja. Nah, Presiden Prabowo menjelaskan itu dengan gamblang bahwa sebenarnya kenapa itu segera diketuk palu, karena supaya ada kepastian. Jadi saya nggak perlu berpikir panjang siapa nih yang akan menggantikan si Anu yang mau pensiun. Padahal dia baru menjabat 1 tahun atau 2 tahun gitu loh. Itu Betul. salah satu poin yang saya pikir itu sangat clear. Betul. Ya memang dan lagi sebetulnya publik juga barangkali nggak banyak tahu bahwa perpanjangan usia itu juga kan beda-beda dalam nanti pelaksanaannya. Jadi tapi kan kalau undang-undang kan harus in general sampai batas berapa, tapi dalam eksekusinya nanti kan sebetulnya yang bisa sampai 60 atau 60 sekian tahun gitu ya, itu kan hanya perwira tinggi tertentu saja gitu loh. Sesuai dengan yang tadi Anda jelaskan bahwa mereka kan ada di pucuk-pucuk pimpinan yang diperlukan pemikirannya, kontribusinya. Jadi bukan semua diperpanjang gitu dari level jenderal, dari kopral sampai jenderal, nggak begitu gitu loh. Nah ini yang the devil's in the details yang kadang-kadang publik nggak paham. Juga soal 14 jabatan itu kan justru memberikan kepastian bahwa hanya 14 itu loh. Jadi jangan kaitkan dengan dari fungsi ABRI, nggak relevan. Iya, iya, iya. Tapi kan, nah ini lagi, selalu bisa dinarasikan loh. Jadi artinya kalau kita kembali ke sesi minggu kemarin, selalu bisa dinarasikan negatif oleh orang-orang yang berkepentingan. Contohnya misalnya yang 14 jabatan tadi, lalu narasi negatifnya apa? Iya, sekarang 14, nanti setahun lagi nego lagi, lama-lama susah gitu kan kalau kita mau harus menjelaskan dengan balapan dengan orang-orang yang persepsinya negatif terus. Ini nggak akan kemana-mana. Selalu sisi negatif bisa dicari gitu loh. Ya tapi kan artinya terus-menerus upaya ini dilakukan, komunikasi ini dilakukan, saya kira itu paling nggak bisa menjangkau mayoritas untuk meredam noise tadi gitu loh. Karena sekali lagi yang saya ingin ingatkan juga kepada pemirsa bahwa narasi negatif selalu bisa dibangun. Nanti ini yang diupload misalnya 3 jam oleh Najwa, itu bisa diedit-edit, itu dipotong-potong lalu dinarasikan negatif, bisa, sangat bisa. Iya, betul. Sangat Sepertinya yang bisa 3 jam dong. itu kan ada sebagai referensi yang utuh, kan ada yang 3 jam itu Mas Jo, ya kan. Iya. Nah, yang juga saya catat menarik masih seputar Undang-Undang TNI ini kan, Uni Lubis waktu itu menanyakan, ini kan di demo, intensif demonya pada saat bulan puasa kemarin. Bahkan ada di 58 kota yang melakukan demonstrasi. Presiden akan dengan enteng mengatakan, lah itu kan hakikat demokrasi, gak ada masalah. Demo itu dijamin oleh konstitusi, jawab Presiden. Tetapi manakala
demo itu sudah anarkis, bakar ban, merusak fasilitas umum, itu uang rakyat. Kalian demo tapi ngapa merusak? Itu yang disesalkan oleh presiden. Harusnya kan tidak seperti itu. Oh, bahkan kemudian ditanya lagi, cenderung pihak keamanan abuse, artinya menggunakan kekerasan kepada para pendemo lah. Aparat itu kan juga manusia. Ketika yang dilontarkan itu plastik isinya air kencing manusia, bahkan kotoran manusia, ya batas kesabaran kan juga ada. Misalnya merusak gedung, merusak fasilitas, ya kan, kemudian bakar-bakar ban dan mengganggu ketertiban para pengguna jalan. Ya kalau nggak bisa diingatkan dengan demo yang tertib, ya pasti digunakan istilahnya bukan kekerasan sih, tapi ditertibkan, kan begitu. Bahwa kemudian dibangun narasi itu adalah kekerasan petugas keamanan kepada pendemo, itu kan narasi yang dibangun. Dan disitulah saya melihat, ya kan, betapa presiden, ya kan, sangat cerdas menggunakan diksi bahwa kalau itu memang merusak, ya nggak boleh dong. Itu gitu loh, ya kan? Betul. Tidak ada pemerintah melarang demo, tidak ada, ya kan? Tapi kalau itu merusak, itu nggak boleh. Ya, tapi Nah, saya juga harus kasih catatan ke pertanyaan Mbak Uni Lubis itu yang mewakili seolah-olah eh, parts pro toto, parts itu sebagian untuk semua, seolah-olah itu juga menjadi sistemik, padahal itu insidental. iya. Jadi seolah-olah sistem penanganannya abusif. Ada Hmm. demo pasti abusif. Kan jadi demikian persepsi yang dibangun kan. Padahal itu hanya insidental. Oleh Iya, karena itu jawaban Pak Prabowo sangat sangat realistis, sederhana iya, dan menurut saya itu poinnya. Jadi kita lihat dua sisi dong. Polisinya juga kan manusia. iya, Ya iya. kalau terus-terusan diledekin barangkali masih tahan, tapi kalau udah dilempar kotoran, dilempar air kencing, ya ada batas-batas juga kan. Dan sekali lagi insidental. Jangan Betul. dipersepsikan bahwa sistem penanganan demo kita abusive. Nah, Jadi ini bahaya ada saya kira. kesan framing juga itu ya, Mas Jo. Itu framing juga dengan seolah-olah bertanya halus gitu memberikan kesan bahwa ini sistemik loh. Caranya Iya, iya. begini, kita nggak begitu kan. Maka itu jawaban presiden saya kira dengan bahasa yang tadi, moga-moga rakyat bisa paham. Selalu kita Dan harus lihat dari dua sisi dong. dan yang menarik juga jawaban presiden adalah pemerintah punya data. Mereka yang demo itu kan dibayar katanya gitu loh. Iya kan? Dan ini asing yang membiayai. Asing selalu menumpang, ya kan? Di antara kepentingan yang berbeda dengan pemerintah ya untuk mengadu domba. Dan pemerintah lewat intelijen barangkali punya data bahwa kelompok-kelompok yang melakukan demo itu memang dibayar. Akhirnya yang menanya juga nggak bisa ngomong lagi. Tapi saya pikir begini, apa yang dilakukan oleh presiden itu saya pikir eh, sangat elok sekali karena juga tidak menyudutkan, juga tidak membantah apa yang disampaikan. Misalnya kayak kasus kepala babi yang dikirimkan ke Tempo. Presiden mengatakan itu sebenarnya salah saya, ya kan gitu loh, bahwa eh, anggaplah PCO teledor, ya itu tetap kesalahan saya. Itu kan mereka pasti akan melakukan pembenahan, akan memperbaiki. Saya pikir itu keren kalau menurut saya. Gimana menurut Mas Jo? Iya. Padahal kan Jadi sebenarnya apa yang bertanya itu kan berhak, oke, besok saya ganti. Akan begitu yang diharapkan oleh si penanya, kan begitu. Tapi jawaban presiden justru paten kalau menurut saya. ya saya sepakat. Jadi beliau mengambil tanggung jawabnya gitu loh. Dan oleh karena Iya, iya. itulah perbaikan-perbaikan melalui pertemuan dengan para pemret ini itu salah satu cara gitu loh. Hmm. Tanpa harus menyalahkan anak buahnya. Dan saya kira ini menunjukkan leadership Presiden Prabowo yang agung ya. Dia tidak menyalahkan anak buahnya dan bersedia melakukan perbaikan. Ya. Dan Mas Jo, seperti yang ini tadi kita kita diskusikan, memang ada porsi-porsi yang nggak bisa dilakukan oleh staf atau bawahan. Ada hmm, porsi komunikasi yang memang harus dilakukan oleh presiden itu sendiri sebagai resource person, sebagai hmm. narasumbernya. Seperti yang terjadi tadi kita contohkan di Gedung Putih. Ya, betul. Nah, Mas Jo, kita ini udah 1 jam ya, tetapi saya pikir saya akan extend sampai 15 menit lagi karena ini ada yang menarik juga ya yang ingin saya mintain pandangan Mas Jo sebagai seorang analis intelijen.
analis intelijen itu kan nggak hanya bicara tentang aspek keamanan, pertahanan, intelijen, negara, dan seterusnya, tapi juga memahami geopolitik, memahami juga sosial politik dan ekonomi gitu ya. Nah, yang menarik juga yang dijawab oleh Presiden pada pertemuan dengan para pimpinan media semalam itu, yang disambung siang ini nih Mas Jo, ini masih berlangsung nih. Yang tadi saya sampaikan ada namanya kegiatan sarasehan ekonomi bersama Presiden, yang mana waktu pertemuan kemarin itu juga dijawab apa mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan tarif yang dialamatkan ke hampir 180 negara oleh Presiden Donald Trump, ya kan? Nah, apa yang menarik adalah bahwa Presiden mencoba bersikap wise, ya kita pasti akan melakukan renegosiasi kepada apa ya pemerintah Amerika. Buktinya beberapa langkah-langkah sudah dilakukan, sudah mengutus Menko Airlangga untuk berangkat ke Washington DC kan begitu. Tapi yang the worst yang disampaikan Presiden juga adalah, loh, justru ini bagus ketika pemerintah Amerika menaikkan tarif impornya, ya kan sasaran impor kita kan banyak negara lain, ya kita harus berani membuka pasar-pasar baru untuk produk-produk kita. Kalau perlu kita penuhin aja itu untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya apa? Tidak ada sikap yang sifatnya pesimis dari Presiden Prabowo ketika menghadapi kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Trump, kan begitu. Begitu juga bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan shareholder, ya kan, bahwa gejolak yang dialami oleh pasar modal hari ini, ya kan, itu sifatnya biasa. Pasti di dalam pasar modal itu, ya, itu sifatnya dipengaruhi oleh sentimen pasar. Kadang dia kemudian rolling coaster, dia bisa menguat sangat signifikan, kadang dia juga jatuh, dan itu biasa. Di Wall Street, di Dow Jones, ya kan, itu juga terjadi kayak gitu loh. Artinya sesuatu yang sifatnya sering terjadi di pasar, itu kan ada mekanisme pasar yang terjadi. Dan apakah kemudian IHSG kita atau rupiah kita yang kemarin sempat loncat ke 17.300 itu akan seterusnya seperti itu? Tentu semuanya sudah dikalkulasi oleh pemerintah. Bagaimana mitigasinya? Yang jelas intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ya kan, itu sudah mengembalikan lagi rupiah kita di bawah 17.000. Nah, tetapi kalau kita lihat konteks perang dagang ini, kemudian kekhawatiran investor dengan anggaplah dan antara yang dianggap itu tidak efisien, ya kan, juga MBG yang tidak efisien. Kira-kira pandangan Mas Jo apa dengan penjelasan-penjelasan Presiden dalam meyakinkan shareholder bahwa semuanya on the track, bahwa kami sedang melakukan kajian, kami perlu evaluasi, kami butuh masukan, kita akan terima apapun, gitu loh. Gimana Mas Jo? Oke, kalau saya kira kembali lagi tadi Anda sebutkan MBG dan Antara, dua itu program strategis kita tahu lah. MBG nggak perlu kita bahas lagi, tadi sudah kita bahas. Dan Antara kita tahu bahwa itu kaitannya sebetulnya lebih ke hilirisasi kan. Itu aku untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan pendapatan kita dengan sendirinya ya penerimaan pajak juga gitu ya. Terus poin kedua soal apa yang dikatakan Bapak Presiden sebagai tantangan untuk membuka pasar-pasar baru itu tentu sesuatu yang bagus, tapi barangkali dari sisi intelijen itu enak di kuping karena kita tahu sejak zaman Pak Jokowi sebetulnya sudah didorong untuk membuka pasar-pasar baru gitu ya di Afrika, di Asia Tengah gitu yang dipandang memiliki potensi. Tapi kan kebetulan saya pernah di international trade dulu ya. Jadi saya cukup paham bahwa membuka pasar baru itu nggak semudah membalikan tangan gitu ya. Itu kan cerita panjang membangun trust, membangun relasi, jaringan, macam-macam gitu ya. Belum standar-standarnya ya. Belum logistiknya, biaya logistiknya dan sebagainya itu bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, tapi terkait dengan soal Trump ini saya kira kalau kita melihat perkembangan yang terjadi belakangan di negara-negara lain, Vietnam misalnya, mereka kan kemudian Singapura juga, mereka kan kemudian melakukan negosiasi kan, langsung ke Gedung Putih. Itu juga yang kita lakukan kan.
melalui apa yang disampaikan oleh Menko Erlangga, arahan Presiden jelas. Ini bahasanya sangat gamblang. Indonesia akan meningkatkan impor dari Amerika. Itu yang dibawa sebagai proposal. Nah, konkretnya bagaimana? Ini USTR masih nunggu nih Indonesia. USTR itu trade representative Amerika di sini gitu loh. Mereka nunggu proposal seperti itu. Tapi di idea sama tone-nya seperti Vietnam dan Singapura. Jadi seperti seolah-olah mereka tidak, kalau Cina kan fight back ya. You kasih sekian, saya naikin sekian. Nah, terakhir Betul. Trump marah, dia naikin lagi ke 50% kan untuk yang apa namanya? Tarif resiprokalnya itu gitu loh. Nah, kita nggak dalam posisi itu. Nah, kita tunggu proposal Indonesia seperti apa. Ini yang mau dibawa ke Washington. Tapi intinya kita tidak mau. You begitu saya balas begini. Tidak melakukan retaliasi gitu loh. Ini beda. Nah, kita lebih mirip Vietnam maupun Singapura lah approach-nya gitu loh. Saya kira ini bijaksana ya. Karena kan pada akhirnya ini kan soal negosiasi satu. Kedua, pada akhirnya rasionalitas akan bicara. Amerika kan bagaimana juga perlu barang kita juga gitu loh. Nah, CNBC kemarin saya lihat analisis yang bagus tuh. Kata kuncinya gini, Trump's tariffs were expected to boost the dollar, ya. Kan kalau mereka mau meningkatkan impor mereka gitu ya. Ini kan intinya mereka mau meningkat, kan berarti kan ada kebutuhan dolar di dunia naik gitu loh. Jadi boost the dollar. But recession fears are dragging it down. Karena sebaliknya, kalau mereka letakkan tarif, kan berarti harga bahan baku setengah jadi maupun barang jadi di Amerika sendiri jadi mahal kan. Nah, kalau yang setengah jadi itu dipakai untuk pabrik-pabrik berproduksi, itu artinya kan mereka harus wait and see kan. Kan jadi biaya produksinya naik. Nanti Betul. harga barangnya juga naik. Artinya ya. akan terjadi layoff di sana juga kan. Ini jadi dragging it down juga. Jadi memang saya kira cukup bijaksana apa yang diputuskan oleh pemerintahan kita untuk mengirim tim ke sana negosiasi aja dulu. Nah, kita masih harus lihat proposalnya ini yang dibawa oleh timnya Erlangga ke Gedung Putih apa gitu ya. Dan saya kira memang untuk sementara ini masih harus disimpulkan dalam hubungan internasional. Ada yang disebut Madman Theory. Madman Theory ini teori dari zaman Nixon dulu yang melakukan manuver global tuh nggak bisa kebaca seperti orang gila. Membingungkan memang, dan akhirnya nggak kemana-mana juga. Tapi akhirnya justru karena ada fenomena ini lalu lahirlah teori madman gitu loh. Barangkali, dan saya duga Trump sedang melakukan ini karena pada akhirnya tetap realitas dan rasionalitas yang akan bicara. Endingnya akan seperti apa dengan teori Trump itu tadi menurut Itu Mas tadi Jo? yang CNBC kan, di satu sisi kelihatannya Trump ingin menaikkan dolar mereka kan, ya. Ini kan karena beberapa fakta-fakta ekonomi baru seperti BRICS misalnya kan mulai dagang dengan mata uang non dolar gitu ya. Jadi mulai ada ancaman. Cina juga menerapkan dua mata uang kita tahu gitu loh. Jadi kelihatannya salah satu kekuatan Amerika, ekonomi Amerika selama ini kan memang dolarnya kan. Nah, ini dengan manuver madman semacam ini dalam tanda kutip, saya kira ini cara untuk menaikkan daya tawar Amerika. Walaupun pada akhirnya benar CNBC bahwa but recession fears are dragging it down. Jadi ini harus hati-hati juga karena Amerika sendiri bisa kehantam dengan harga-harga yang barang-barang konsumsi yang mahal. Ya, artinya Lalu juga kebijakan terjadi Trump layoff ini akan besar-besaran. memukul dirinya sendiri gitu ya, Mas Jo? Iya, jadi mainnya mesti rem dan gasnya nih mesti pas juga nih Trump saya kira. Dan ketika Vietnam datang kan Trump kemarin kasih press statement bahwa dia memuji langkah Vietnam. Nah, kita tahu Vietnam ini kan sebetulnya kekuatan salah satu yang mendukung ekonominya dia rerouting barang-barang Cina ke Amerika gitu loh. Dia menjadi semacam pelabuhan kedua. Nah, kalau begitu Mas Jo, apa yang terjadi dengan pasar modal kita sehingga pada saat open market hari ini, ya kan, itu langsung anjlok dan langsung disuspend karena lebih dari sudah hampir 19% turun. Nah, psikologi marketnya seperti apa yang terjadi, Mas Jo? Apakah benar gara-gara kebijakan Trump ini terjadi atau memang ada sesuatu yang memang kita tidak ketahui di market?
Ya, ini kan bukan yang pertama kali ya. 2 minggu lalu ya, atau 3 minggu lalu yang sempat, Sempat juga ya kan, kasusnya Danantara waktu itu. ke Danantara kan, Ya, gara-gara ya pemicunya Danantara maksudnya, lalu pemicunya. seolah-olah terjadi ARB, Betul. auto rejection bawah gitu kan, soal sehingga mereka Hmm. mereka suspend. ARB-nya ini LQ45 lagi gitu loh, seolah-olah kan, jadi menimbulkan kepanikan. Saya kira kurang lebih ini kan sama. Tapi ya saya kira ini sih lebih pertama adalah sentimen di pasar itu sendiri gitu loh. Melihat sampai seberapa jauh nih dampak tarif ini, karena kan produsen-produsennya barangkali akan terkena juga nih, kalau karena April ini kan tanggal 9 kan, tanggal 9 ya, saya kira sekarang tanggal berapa, 8 ya. Tanggal 9 ini yang resiprokalnya akan diterapkan kan. Tapi ini menunggu lagi tim negosiasinya nih berangkat nih. Jadi saya kira dalam kaitannya lebih ke sentimen soal ini gitu loh. Pemerintah ini mengambil langkah apa sih untuk meredam, sebutlah meredam tarif Trump ini. Ini yang masih ditunggu saya kira ya. Jadi masih lebih ke soal-soal sentimen kontemporer ya. Saya kok belum melihat ini sebagai sesuatu yang fundamental dalam kaitan ekonomi kita, karena di sisi lain kan pertumbuhan masih bagus, iya kan? Ya memang secara fundamental kita masih bagus, masih kuat gitu loh Mas Jo. Ditopang dengan cadangan devisa yang masih sekitar 140 miliar dolar ya kan gitu. Nah Mas Jo, dengan apa yang dilakukan oleh presiden siang ini, ya melakukan serasan ekonomi dengan seluruh shareholder, baik pemerintah, kemudian pelaku pasar, pelaku industri, pelaku manufacture ya. Apakah kira-kira ini adalah mitigasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk meyakinkan pelaku pasar di bursa efek kita, sehingga kemudian besok dan seterusnya lebih stable kondisinya. Ya, saya kira ya yang hari ini ketemu kan, yang Ya, Saresean yang itu. jam 2 Saya ini kira ya masih ya berlangsung. kita belum as we speak now, kita belum tahu mereka bicara apa ya. Tapi saya kira iya, karena setiap kemarin juga kan diundang para Taipan itu yang gara-gara Betul. Danantara itu kan, lalu diundang ke Hmm. istana. Jadi saya kira ya upaya-upaya untuk meredam seperti ini harus terus dilakukan. Tapi ya kembali lagi bahwa industri itu sendiri kan pada realitasnya harus jalan terus kan, Hmm. harus terus berproduksi, berproses dan sebagainya, kan nggak bisa nunggu juga gitu ya. Jadi ya kita lihat aja. Ini bukan sesuatu yang fundamental. Intinya itu yang saya ingin sampaikan, bukan bencana ekonomi nasional gitu ya. Ya, memang di satu sisi memang kalau kita melihatnya secara positif, eh, karena kebetulan saya juga pelaku pasar, Mas Jo, ini kan sesuatu yang biasa ya di market gitu loh. Ya. Tetapi kalau kemudian ini berlangsung agak serius dan berlangsung lama, ya toh, kepercayaan investor ini kan perlu dipulihkan, ya kan? Tentu dengan kebijakan-kebijakan tentunya, tentu dengan semacam persuasif yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini. Dan juga misalnya ketika kemudian pasar modal melakukan semacam koreksi yang cukup dalam seperti ini, biasanya akan disertai dengan pelemahan rupiah juga, ya kan? Nah, pelemahan rupiah mungkin kalau kita menggunakan bahasa netizen di ruang publik ya, di ruang sosmed, ya kita kan nggak makan dengan dolar kan gitu ya. Nah, itu kan cara pandang awam, Mas Jo. Kenapa kita perlu menjaga stabilitas nilai tukar kita? Karena yang tidak boleh kita lupakan adalah patokan di APBN kita, nilai rupiah kita kan 16.000 per dolar Amerika. Artinya kalau kemudian sekarang faktual, ya kan, di market terjadi sekarang mendekati 17.000, berarti kan eh, ada defisit APBN makin dalam ini secara patokan harga APBN-nya. Dan ini berbahaya kepada kalangan manufaktur yang orientasi ekspor dan impor. Impor jadi mahal, rupiah menjadi nilainya semakin berkurang. Nah, efeknya kan nanti kepada PHK. Ini yang mungkin awam tidak melihat seperti itu. Apa kira-kira pandangan Mas Jo untuk masukan kepada pemerintah supaya ini juga jangan dianggap remeh juga ketika rupiah mendekati 17.000 ini. Kalau toh BI melakukan intervensi terus-menerus, toh cadangan devisa juga bisa tergerogoti nanti, Mas Jo. Kan begitu. Silakan Mas Jo. Saya percaya bahwa Ibu Sri Mulyani dan timnya bukan anak kemarin sore ya, yang Oke. tidak berpengalaman dalam hal seperti ini, apalagi beliau juga
kalau waktu kita krisis 98 juga she was there kan, dan melihat walaupun bukan bagian dari pemerintahan itu sendiri, tapi pengalaman kita menghadapi krisis ini kita punya referensi eh, cukup cukup mumpuni lah ya untuk bagaimana kita menangani ini. Tapi betul yang Anda katakan bahwa ini kan masih harus dilihat apakah ini akan berkelanjutan atau tidak. Faktanya yang kemarin terjadi IHSG turun, naik lagi gitu loh. Kita nggak tahu ya. Karena di dalam IHSG itu sendiri kan kita tahu itu kan permainan yang disebut bandarmologi juga, memanfaatkan sentimen-sentimen Ya, benar. global gitu ya. Kemudian mereka ingin menurunkan harga saham untuk mereka ambil di bawah, dan kemudian mereka naikin lagi gitu. Itu kan permainan Ya. biasa dari yang disebut bandarmologi itu gitu. Itu faktor itu kan juga kita sama-sama tahu ya. Nah, Ya. soal falas juga saya kira mirip-mirip lah ya. Ya kan, bandarmologinya mirip-mirip lah. Nah, Artinya ini masih bisa dikendalikan oleh pemerintah ya, ya Mas Jo? jadi kalau kita dari sisi dulu kita tunggu saja. Kalau sampai katakanlah eh, umpamanya ini ya, satu hari tidak terlalu lama dari sekarang, tahu-tahu Ibu Sri Mulyani mengatakan kita perlu APBNP perubahan sehubungan patokan nilai dolar tadi, barangkali itu menjadi salah satu indikator kita untuk, kita harus mulai serius. Berarti mesin ekonomi, pemikir-pemikir ekonomi pemerintahan mulai melihat ada sesuatu yang serius. Oleh karena itu perlu dirubah asumsi patokan dolarnya. Saya kira itu gitu loh. Tapi di luar itu, ya, seperti tadi kita diskusikan, ya kita lihat aja lah naik turun ini mau kemana gitu. Berarti selagi tidak ada APBNP yang diajukan oleh pemerintah yang diketuk palu bersama DPR, itu kita menganggap bahwa situasinya masih terkendali, ya Mas Jo? Saya kira begitu karena yang punya otoritas dan kredibilitas serta integritas untuk memberikan indikasi-indikasi bahwa something serious is going on ya pemerintah, dan itu kan belum ada. Ya. Baik, Mas Joseph Wenas, terima kasih diskusinya. Ya, memang agak panjang kita diskusinya, sehingga ya buat penonton Ruang Konsensus jangan buru-buru untuk mengganti video ini, ya kan? Ini bisa ditonton sambil pelan-pelan, sambil nyopir, sambil mau tidur gitu kan. Jangan, kalau kepanjangan di pause dulu, karena kenapa ini agak panjang, karena kita juga ingin menjadikan ini satu episode aja, nggak menjadi 2 episode gitu loh. Nanti orang bosan ngeliat Oke. kita ya Mas Joy. Dan semoga apa yang kita diskusikan ini setidaknya menjadi catatan yang positif bagi kita bahwa pemerintah sangat serius mengurus Republik ini. Ya kan? Ketika kemudian kita mendengar dari banyak pihak bahwa Presiden Prabowo terlalu dikendalikan oleh Pak Jokowi dan seterusnya, Pak Prabowo ini hanya boneka dan seterusnya. Tidak demikian. Presiden Prabowo sangat konsen dan benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Kita sama-sama lihat, sama-sama kita lihat bersama di sini. Dan terus kan kita kawal perjalanan bagaimana pemerintah menyelamatkan kondisi perekonomian kita di tengah kondisi global yang seperti sekarang. Dan kita selalu membangun informasi yang jauh dari unsur DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Terima kasih Mas Joseph Wenas. Kita berjumpa lagi Sama-sama. di lain waktu. Dan penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.